Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listeners, kita tahu bahwa marah ini merupakan, tadi sempat disinggung oleh Pak Arfan, menjadi tools yang sangat efektif ketika kita menggunakannya dengan optimal untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun begitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang bisa mendorong kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kemarahan atau atau emosi marah ini diekspresikan atau diungkapkan dengan hal-hal yang negatif, destruktif, ini tentu saja akan bisa membunuh diri kita sendiri begitu ya smart listeners, dan tentu kita harus kenal marah dan harus bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Pak Arfan, kalau misalnya kita tahu bahwa marah ini punya kekuatan yang luar biasa begitu ya Pak Arfan, karena nggak sedikit saya mendengar gitu kisah-kisah seseorang di mana awalnya itu dari marah, dari kemarahan dia, entah kemarahan atas nasib atau kemarahan atas bagaimana dia diperlakukan dulu, hingga akhirnya ini merubah dirinya 180 derajat. Itu beneran terjadi ya Pak Arfan? Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu di diri kita jika demikian ada kasusnya? Ya, kalau kasus itu saya menyebutnya sebagai sweet revenge, istilahnya. Apa itu sweet revenge? Balas dendam yang manis gitu. Gitu ya. Kan kalau kita balas dendam itu kan biasanya balas dendam itu kan dengan membalas sesuatu kepada orang yang membuat kita kesal, buat kita marah kan. Itu namanya balas dendam yang jahat itu ya. Tapi ada balas dendam yang manis itu apa? Energi kemarahan yang ada. Misalnya kita dihina orang ya, dihina orang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu juga mau jadi apa sih? Paling juga sampai tua pun kamu akan di sini terus gitu, nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Itu kan seringkali membuat kita marah kan. Nah, yang namanya sweet revenge itu adalah ketika kita mengarahkan energi. Marah itu kan energi yang sangat dahsyat ya. Marahnya itu bukan kita lakukan untuk menghancurkan orang itu, tapi kita gunakan untuk membangun diri kita gitu. Aku akan buktikan, lihat aja nanti. Aku akan buktikan bahwa aku tidak seperti yang dia katakan. Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih daripada dia nanti. Nah, itu namanya sweet revenge. Memanfaatkan energi marah untuk kebaikan diri kita. Dan itu sangat efektif, bukan hanya di level individu ya. Bahkan di level bangsa pun gitu. Ya, ada sebuah bangsa di dunia yang bisa memanfaatkan energi marah itu dengan luar biasa sehingga akhirnya dia menjadi bangsa yang hebat. Tahu nggak Tasya, bangsa apa itu? Israel. Korea. Oh, Korea. Jadi kan Korea itu kan dijajah sama Jepang selama Yes. 10 tahun. Gitu ya. Dan penjajahan Jepang ke Korea itu sangat menyakitkan gitu. Kenapa sangat menyakitkan? Karena ini dijajah oleh negara tetangga. Gitu ya. Masih lebih mendingan gitu ya kalau yang jajah itu orang-orang Eropa gitu. Ya, kalau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Korea, bayangkan saja kalau Indonesia dijajah sama Malaysia. Gimana rasanya Indonesia dijajah sama Malaysia itu gimana rasanya? Lebih marah? Lebih marah Pak Arfan, karena deket begitu kan yang ngejajah kita. Pasti lebih marah. Yeah. Mulai daripada dijajah Belanda, dijajah Inggris, pasti kita akan lebih marah kalau dijajah sama Malaysia. Kenapa? Itu negara tetangga kita kok, satu rumpun sama kita kok, sama kita kok. Gitu. Nah, itulah kalau kita ingin memahami apa yang dirasakan oleh bangsa Korea, maka bayangkan saja kalau kita Indonesia ini dijajah oleh Malaysia. Selama 10 tahun kita dijajah Malaysia. Oh, marahnya luar biasa gitu. Nah, itulah yang terjadi pada bangsa Korea ketika dia dijajah oleh Jepang. Tetapi yang menarik, bangsa Korea ini tidak memanfaatkan energi kemarahannya itu untuk menghancurkan Jepang. Enggak. Bukan itu yang dia lakukan. Ya, tapi dia memanfaatkan energi itu untuk membangun dirinya, membangun bangsanya. Lihat aja nanti gitu. Lihat aja nanti suatu ketika aku bisa lebih daripada kamu. Itu namanya sweet revenge. Dan terbukti kan sekarang. Coba kita lihat mana yang lebih populer kalau saya boleh menyebut merek ya. Sony apa Samsung? Samsung. Iya kan. Itu kan dulu Sony luar biasa ya. Iklannya luar biasa. Sekarang kan udah mulai tergeser oleh yang namanya Samsung. Misalnya kalau kita bicara mengenai budaya ya,
Mana budaya yang lebih dikenal dunia sekarang? K-pop, Korea atau K-pop atau J-pop? K-pop, Pak Arfan. K-pop kan Korea kan? Nah, itu sudah terbukti gitu. Jadi itulah yang namanya sweet revenge. Itu sangat efektif kalau kita mengelola energi kemarahan bukan untuk menghancurkan orang yang membuat kita marah, tapi untuk membangun diri kita. Gitu. Kita akan jadi orang yang tak terkalahkan gitu kalau kita bisa mengelola energi marah itu untuk mengembangkan diri kita menjadi manusia yang sehebat-hebatnya gitu. Itu Tasya. Baik, tapi banyak orang yang mengasosiasikan marah ini dengan wise begitu ya, Pak Arfan, atau kebijaksanaan. Kalau kamu mau bijak ya nggak usah marah begitu, atau nggak usah marah-marah. Ini tepat nggak sih, Pak? Justru kebijakan itu semakin orang bijak dia bisa marah dengan bagus gitu. Hmm, Jadi yang membuat kita bisa mengelola kemarahan itu, kalau tadi kan Tasya tanya, apakah usia? Enggak ada urusannya dengan usia gitu. Ya, ini urusannya dengan maturity, dengan kematangan gitu. Jadi semakin orang itu matang, semakin dia bisa memanfaatkan marah untuk kebaikan gitu. Ya, jadi ada dua hal yang membuat yang mempengaruhi marah ini menjadi baik atau enggak itu ada dua hal. Yang pertama adalah yang namanya maturity atau kematangan, kedewasaan gitu. Yang kedua adalah yang namanya latihan. hmm, hmm. Itu bisa dilatih semuanya gitu. Ada pelatihannya bahkan gitu. Saya kan buat pelatihan tuh minggu depan itu, anger management. Itu salah satu pelatihan workshop yang sengaja didesain untuk membuat orang itu menyadari bahwa marah itu adalah energi yang luar biasa yang harus dimanfaatkan pada tempat yang tepat, pada situasi yang tepat. Dan dia menjadi sesuatu yang powerful gitu. Anda tidak akan pernah bisa jadi orang tua yang baik kalau nggak bisa marah. Anda tidak akan pernah bisa menjadi leader yang baik kalau Anda nggak bisa marah. Gitu, Tasya. Berarti nggak cuma bagaimana mengekspresikannya begitu ya, Pak Arfan ya, tapi juga bagaimana tahu penempatannya di tempat yang tepat, waktu yang tepat itu juga penting ya. Sangat penting, sangat penting. Ah. Jadi arah itu bukan hanya soal ekspresi, tapi soal waktu, ya soal timing, soal tempat, soal situasi gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, karena ini cukup ramai dan mungkin jawabannya lumayan akan panjang-panjang begitu ya. Ini dari Pak Alex, selamat pagi, bergabung dari Pontianak, katanya di sana cuaca cerah. Topiknya sangat menarik dan penting untuk mengontrol marah yang tidak terkendali. Kalau menurut beliau, Pak Arfan, aku marah itu datangnya dari reaksi alam, misalnya ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau sebuah kesalahan disakiti dalam percintaan dan pekerjaan. Mau nanya Pak Arfan, kalau saya itu mudah marah dan tersinggung, bagaimana untuk cara mengendalikannya? Silakan Pak Arfan. Ya harus latihan gitu, nggak ada cara lain kecuali latihan. Jadi marah itu sendiri sehat gitu ya. Ini kebanyakan nih kalau saya melihat pertanyaan-pertanyaan orang itu adalah kita tidak bisa membedakan marah dengan marah-marah itu kita nggak bisa membedakan gitu ya. Jadi begini, saya harus jelaskan dulu prosesnya ya. Ada 3 sebetulnya prosesnya kalau kita bicara mengenai kemarahan, Tasya. Baik. Yang pertama adalah yang namanya prosesnya namanya aktivasi. Apa itu aktivasi? Aktivasi adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang mengganggu kita, yang membuat kita frustrasi, yang menghalangi kita, maka kita mempersepsikan gitu. Kita mempersepsikan peristiwa itu, dan persepsi itu sebetulnya yang membuat kita marah. Yang membuat kita marah itu bukan peristiwanya, tapi persepsi kita terhadap peristiwa itu yang membuat kita marah. Nah, ketika kita melihat peristiwa itu, kita persepsikan di kepala kita, maka ada amigdala. Amigdala itu dalam sistem limbik. Sistem limbik itu adalah sistem di dalam otak kita yang berkaitan dengan pengelolaan perasaan. Nah, amigdalanya itu mengaktifkan sistem saraf simpatik di dalam kepala kita. Gitu ya. Dan sistem saraf simpatik yang diaktifkan di kepala kita karena kita melihat kejadian itu tadi akhirnya menyebabkan peningkatan pada detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, ketegangan otot juga terjadi gitu ya. Nah, itu namanya aktivasi. Gitu ya. Jadi aktivasi itu terjadi ketika ada sebuah kejadian, kemudian kita memberikan persepsi, memberikan makna kepada kejadian itu. Itu namanya aktivasi. Nah, itu yang namanya marah itu di situ. Nah, marah-marah bukan di situ tempatnya gitu. Itu marah itu namanya di proses aktivasi, ya. Langkah yang kedua ketika kita marah itu namanya evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah marah itu dibawa ke neokorteks. Apa itu neokorteks? Neokorteks adalah otak kita yang berpikir. Gitu. Ya, jadi
dalam neokorteks itu kemudian terjadi dialog nanti antara amigdala dengan neokorteks. Terjadi dialog gitu ya. Amigdala mengatakan hajar aja gitu ya. Hajar bleh gitu ya. Ini orang nih udah mengganggu kamu nih. Kalau nggak dikasih pelajaran nih dia jadi menjadi-jadi nih gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh amigdala. Tapi neokorteks selalu mengatakan ingat akibatnya. Ayo hati-hati. Ini bisa menghancurkan semua kebaikan yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun. Ini bisa menghancurkan reputasi kamu. Hati-hati itu semua orang sekarang punya kamera loh. Ya, tinggal sedikit saja itu sudah jadi viral kalau kamu marah-marah. Itu adalah yang dikatakan oleh neokorteks gitu. Sehingga akhirnya apa? Nah, masuk ke tahap yang ketiga, itulah yang namanya ekspresi. Gitu. Karena neokorteks bilang jangan begini, jangan begitu, hati-hati dan sebagainya, akhirnya ekspresinya bukan marah-marah. Ekspresinya adalah kita bisa mengelola kemarahan itu dengan sebuah ekspresi yang singkat. Misalnya dengan cara mengatakan, ini tidak benar, saya tidak bisa terima yang seperti ini. Itu ekspresinya. Jadi tidak jadi marah-marah. Kenapa? Karena sudah ada tahap kedua tadi, yaitu yang namanya evaluasi. Gitu ya, Tasya ya. Jadi aktivasi, itu yang menghidupkan ini, semuanya itu hidup tuh ya, istilahnya listriknya jalan tuh, listriknya itu namanya aktivasi. Kemudian evaluasi, kita lihat dulu konsekuensinya gitu. Kemudian nanti baru ekspresinya seperti apa. Nah, yang namanya marah, Tasya, itu adanya di aktivasi. Ketika ini listrik di kepala kita itu nyala semua, itu namanya aktivasi. Saraf-sarafnya nyala, sistem limbiknya bekerja gitu. Ya. Amigdalanya ada di situ gitu ya. Nah, tapi yang namanya marah-marah itu ada di tahap ekspresi. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Jadi marah itu selalu sehat. Marah itu menunjukkan bahwa Anda itu makhluk hidup yang sehat gitu. Kalau kita nggak bisa marah, coba bayangkan ya. Sebagai perempuan misalnya ini contoh nih. Perempuan itu harus bisa marah. Perempuan itu harus bisa marah. Marah itu adalah salah satu tools yang sangat bermanfaat bagi seorang perempuan gitu. Kalau perempuan nggak bisa marah, apa yang akan terjadi pada diri Anda gitu? Ya, bisa disembarangin orang, dilecehkan kadang-kadang gitu, tidak dianggap gitu. Kita tidak bisa marah, wow bahaya sekali gitu. Justru kita harus menunjukkan gitu bahwa kita bisa marah, dan marah itu adalah bagian dari cara kita melindungi diri kita gitu. Marah adalah bagian dari cara kita melindungi harga diri kita gitu. Tetapi marah itu adanya di mana tadi? Di aktivasi. Nah, ketika kita evaluasi, oh saya harus marah nih, tapi marahnya nggak boleh teriak-teriak nih. Oke, ekspresinya gimana? Cukup membuat 1-2 kalimat saja yang pendek dan tegas. Selesai gitu. Saya tidak suka seperti ini sebuah perbuatan yang saya kira tidak pantas Anda lakukan di kantor. Itu aja. Sesantai itu ngomongnya, tapi tegas. Itu namanya ekspresi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan contoh saya ini menjadi lebih jelas bagi kita ya, bahwa marah dengan marah-marah itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Yang nggak boleh itu marah-marah, bukan marah gitu. Oke, karena dua hal ini dipisahkan oleh satu langkah, yaitu evaluasi begitu ya Pak Arfan. Sesimpel evaluasi, ini outputnya akan tentu saja berbeda. Baik, kita jeda dulu Pak Arfan untuk satu sesi terakhir, dan masih ada pertanyaan yang nanti akan Tasya bacakan begitu ya di kesempatan kali ini. Namun Anda boleh bergabung, masih Tasya tunggu 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Satu sesi terakhir Smart Listeners, pastikan Anda bergabung ya dalam perbincangan di pagi hari ini. Dari mana datangnya marah? Nah, tadi Pak Arfan sempat menyinggung nih bahwa ternyata marah itu bisa loh dilatih Smart Listeners. Bagaimana ekspresi marah yang akan Anda keluarkan. Kita tanya ya, sebenarnya ngelatihnya gimana sih Pak Arfan? Pak Arfan ngasih training nggak sih untuk melatih hal tersebut? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Trainingnya akan kita lakukan minggu depan. Wow. Hari Kamis dan Jumat, Tasya. Jadi selama 2 hari, hari Kamis itu 2,5 jam sampai 3 jam, hari Jumat juga 2,5 sampai 3 jam. Jadi total tuh sekitar 5 sampai 6 jam nanti. Kita akan belajar, kita akan kupas tuntas mengenai yang namanya anger management gitu. Dan ini seringkali orang menganggap ini nggak penting gitu ya. Kita tuh baru tahu pentingnya, Tasya, ketika terjadi sesuatu pada diri kita.
Itu yang namanya marah itu. Ya kalau nggak terjadi apa-apa sih kita menganggap, ah ngapain sih belajar tentang marah gitu. Ngapain sih? Lama banget sih 6 jam gitu. Bahkan sebetulnya workshopnya 2 hari full itu 16 jam sebetulnya. Ini kita bikin versi singkatnya saja 6 jam gitu. Itu versi singkatnya. Padahal sebetulnya materinya banyak sekali mengenai marah itu. Kita baru terasa pentingnya marah ketika kita sudah terlanjur marah di muka umum, di hadapan orang banyak, dan tahu-tahu ada yang memvideokan kita. Dan kemudian videonya viral. Nah, itu kita baru tahu, oh, coba aku investasi waktuku ya untuk ikut anger management. Aku nggak akan terjadi seperti ini. Karirku sekarang hancur. Namaku jadi aku jadi orang terkenal sekarang ini, tapi terkenalnya bukan bukan famous, tapi notorious gitu ya. Nah, karena itu silakan teman-teman bergabung ya bersama saya nanti hari Kamis dan Jumat selama 6 jam, 5 sampai 6 jam kita akan belajar mengenai anger management. Silakan hubungi ILM hari ini di 0812 12345 949. 0812 12345 949 ya. Untuk anger management dan dapatkan harga khusus kalau Anda menghubungi ILM hari ini ya. Itu Tasya. Oke, silakan smart listeners. Untuk Anda yang mungkin ketinggalan begitu ya dan mau tahu nomor dan juga kontaknya, langsung hubungi Smart FM, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Oke, Pak Arfan, ini juga ada dari WhatsApp kami, Ibu sebentar 0813 2800 sekian sekian sekian. Saya Mudi, Pak Arfan. Ibu dengan 4 anak, salah satunya Down syndrome. Apa yang harus saya ingat ketika rasa marah muncul disertai kecewa dan kesal agar lekas lembut lagi hati ini sehingga batal marahnya. Silakan Pak Arfan. Ya harus latihan sih, nggak ada cara lain kecuali latihan gitu. Ya karena marah itu kan bisa diekspresikan dengan meluap-luap gitu. Itu juga bahaya, itu bahaya bagi orang lain. Tapi ada juga orang yang menyimpan kemarahannya gitu. Yes. Menyimpan kemarahannya disimpan sendiri, itu juga akan meledak juga gitu. Tapi bukan meledak di luar, meledaknya di dalam gitu. Itu juga sangat berbahaya gitu. Jadi marah itu bukan harus diluapkan atau harus disimpan. Tapi marah itu harus disalurkan. Nah, cara menyalurkannya gimana? Nah, itu semuanya terlalu singkat nih waktu kita kalau kita bahas sekarang gitu ya. Itu nanti Anda bisa ikuti workshop anger management selama 5-6 jam, kita akan kupas tuntas gitu. Nanti ada latihan-latihannya gitu untuk bisa mengelola kemarahan dengan efektif gitu. Tapi untuk di talk show ini mungkin saya sampaikan begini aja, cara yang paling simpel ya. Ingat akibatnya gitu. Itu aja, itu cara yang paling simpelnya itu. Kalau Anda mau marah, ingat akibatnya. Udah itu aja. Ingat akibatnya. Itu cara yang paling sederhana ya. Nah, kalau Anda ingin mengeksplor yang lebih dalam lagi nanti saya akan sampaikan dalam workshop gitu. Karena ada teknik-tekniknya ada banyak gitu. Tapi untuk saat ini cukuplah dengan mengatakan ingat akibatnya, itu aja. Ingat konsekuensinya. Itu Tasya. Yes, karena ini memang problema ya Pak Arfan ya, apalagi untuk kalau saya sendiri begitu ya pengalaman sebagai ibu rumah tangga yang nggak cuma satu peran tapi multi peran begitu kan. Jadi Ya. banyak hal-hal yang akhirnya menguras emosi, akhirnya bikin marah. Tapi terutama untuk anak itu kan sulit begitu untuk diungkapkan. Kalau kita mau marah-marah kan kita pikir akibatnya akan seperti apa begitu. Ini kan apalagi dengan kasusnya ibu tadi dengan 4 anak dan salah satunya Down syndrome, ini perjuangan yang luar Berat sekali. biasa. Saya kira berat sekali itu tantangan seorang ibu yang mengalami yang punya anak Down syndrome. Oke, baik. Di YouTube channel kami terima kasih Smart Listener sudah bergabung. Ibu Emrita PNK suaranya lewat YouTube. Apakah sudah jelas sekarang? Kami mengharapkan feedbacknya ya Smart Listeners karena tadi baru pindahan kantor begitu kan, jadi masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi jika Anda dengarkan Radio Smart FM mungkin bisa langsung berikan feedbacknya apakah suaranya oke di tempat Anda atau seperti apa agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk kami. Kemudian Pak Sutrisno Hadi, terima kasih sudah bergabung. Marah itu boleh, yang penting tidak merendahkan baik kepada bawahan maupun anggota keluarga. Terima kasih. Kemudian Pak Tony, marah harus itu apa ya? Tidak harus marah, marah itu wajar tapi tidak selalu. Marah itu wajar tapi tidak selalu harus katanya begitu, Pak Arfan. Mungkin tanggapannya silakan, Pak Arfan. Betul ya tadi siapa Bu Emrita yang mengatakan ya.
tidak merendahkan. Yaitu marah itu kan ada dua ya. Yang pertama marah yang elegan dan kedua marah yang norak. Hmm. Nah, lebih banyak itu orang itu marahnya itu marah yang norak, yang harus teriak-teriak, yang harus meluap-luap, emosional, eh, gebrak meja, ngata-ngatain orang, merendahkan, menghina orang. Itu marah-marah yang norak gitu. Kenapa marahnya bisa seperti itu? Ya karena dia tidak pernah belajar, tidak pernah latihan gitu. Ya, jadi ya marahnya seperti itu gitu. Itulah bedanya orang yang latihan dengan yang nggak pernah latihan gitu. Tuh, dia tidak Baik. menyadari gitu. Jadi kalau dalam workshop itu nanti kita akan mengenal sebuah konsep yang namanya termometer emosi, gitu ya. Termometer emosi. Nah, itu kita harus bisa mengukur nanti termometer kita udah berapa gitu. Dan ada termometer yang udah saking tingginya, maka kita tidak ada cara lain kecuali kita harus meninggalkan tempat itu gitu. Karena kalau kita masih ada di tempat itu, kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang destruktif gitu. Jadi kalau nanti ya kalau Anda ikut workshop anger management itu nanti ada konsep yang namanya itu termometer emosi. Kita harus tahu itu termometer kita tuh udah berapa suhunya gitu. Dan suhu yang paling maksimal tuh sampai di berapa. Sehingga kalau Anda udah tahu begitu, itu akan menciptakan mekanisme pengamanan bagi diri Anda gitu. Jadi, oh ini kalau saya ya, oh ini kayak udah nggak mungkin nih. Saya tidak akan bahkan duduk di situ saja saya tidak akan melakukan gitu. Saya akan bangun dan saya akan pergi gitu. Karena saya tahu kalau saya masih duduk di situ, walaupun saya mengunci mulut saya, tapi nanti ada bagian-bagian di mana saya nggak tahan lagi dan saya akan ngomong gitu. Nah, kita harus tahu itu sampai suhu berapa gitu. Kita mendidihnya itu di suhu berapa gitu. Jangan nunggu sampai 100. Kalau 100 udah fatal itu. 100 derajat udah fatal itu. Udah butuh damkar itu ya Pak Arfan ya. Betul. Jadi kita harus tahu itu di suhu berapa dan tandanya apa. Tanda itu ada dua ya, tanda secara fisik dan tanda secara verbal. Ada dua nanti yang namanya tanda bahwa kita sudah berada di titik yang tertinggi dalam termometer emosi kita. Tanda secara fisiknya apa? Tanda secara verbalnya apa? Itu kita harus bisa menemukan itu gitu. Supaya kita selamat. Itu adalah mekanisme pengamanan sesungguhnya yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak belajar, ya nggak akan bisa juga gitu. Akhirnya marah menjadi sesuatu yang destruktif, yang berbahaya, yang akan menghancurkan karir kita gitu. Itu Tasya. Karena setipis benang evaluasi itu, itulah yang menentukan begitu ya. Ya, Disinilah tempat yang dimana kita bisa latih itu evaluasi, rasionalitas bisa tetap terjaga walaupun mungkin suhunya udah mulai panas begitu kan ya Pak Arfan ya. betul. Jadi kita memang harus menyadari gitu. Dalam diri kita itu ada dialog nanti. Dialog itu adalah antara amigdala dan neokortex. Itu dialognya itu sangat sengit sekali gitu. Amigdala bilang hajar bleh, yang neokortex bilang hati-hati, kamu sudah membangun reputasi bertahun-tahun. Masa mau gara-gara masalah ini aja rugi ya, kamu marah reputasimu hancur. Tambah seneng orang itu gitu. Kalau bisa di apa namanya gambarkan gitu kan, kalau di kartun kan ada peri yang pakai Ya, iya. iya kan, peri merah dan juga peri putih gitu kan lagi berperang. Oke, Pak Arfan terima kasih untuk insight-nya di pagi hari ini dan Smart Listeners terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Pastikan bergabung lagi di minggu depan ya, karena kita akan bawakan dan juga hadirkan Pak Arfan akan bahas topik-topik menarik lainnya seputar happiness. Dan kita harus tutup. Terima kasih sekali lagi Pak Arfan, terima kasih ya. Kita Sama Tasya. harus pamit. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.